Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online chess.com Global Championship 2022 yang sudah menyelesaikan tahap quarter final, dan kita dapati 4 pemain yang lolos ke semifinal kawan. Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Jan-Christophe Duda, nanti akan berhadapan dengan Wesley So setelah Wesley So mengalahkan Dmitry Andreikin. Anish Giri akan berhadapan dengan Nihal Sarin setelah Anish Giri berhasil mengalahkan Temur Rajabov kawan dalam permainan Armageddon. Nanti gamenya ini akan kita ulas. Dan Nihal Sarin berhasil mengalahkan Sam Sevian. Setelah pada matchday pertama, Nihal Sarin ini sempat tertinggal, akhirnya comeback di matchday kedua. Dan langsung saja kita ke permainannya Temur Rajabov versus Anish Giri kawan dalam permainan Armageddon, di mana putih dipegang oleh Temur Rajabov. Dia memulai dengan pembukaan pion D4, kuda F6, dan di sini kuda F3, tidak melanjutkan pion C4. Ya, bisa kebentuk apapun, masih tanda tanya di sini kawan. Pion G6 mencoba ingin bermain dengan King's Indian Defense, dibalas dengan langkah gajah G5. Sekarang pembukaan sudah jelas kawan, kita temui permainan Toure Attack dari Temur Rajabov. Gajah G7 persiapan rokade, kuda B berkembang ke D2, dan di sini tidak terburu-buru Anish Giri melakukan rokade, usir gajah terlebih dahulu, pion H6, gajah H4, dan barulah rokade di langkah kelimanya Anish Giri. Dan pion C3 sekarang oleh Temur Rajabov. Kalian juga bisa tadi memilih pion E3 atau bahkan pion E4, tak ada masalah juga. Anish Giri membalas dengan pion D6 sekarang. Pion E3 membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah, dan Anish Giri mulai melakukan counter attack dengan pion C5-nya. Dalam banyak permainan kawan, seringkali kita lihat pion C hitam ini didorong langsung dua petak, bertujuan agar nanti pengembangan kuda ini bisa bergerak ke C6, dan pionnya di lajur C ini tidak terjebak oleh langkah kuda di petak C6 nanti ini. Pion H3 kontrol juga petak G4 dari aktivitas gajah yang ingin mengganggu kuda F3. Di sini Anish Giri melakukan pertukaran pion C pukul pion D4, diambil balik dengan pion E. Barulah kuda C6, lanjut Anish Giri di sini gajah C4, pressure pion F7. Mungkin di langkah berikutnya apakah menteri mencoba incar petak G6 ini, tapi rasanya juga sulit kawan. Hitam akan membalas dengan gajah F5 untuk blokade sekaligus serang balik menteri putih. Menteri B6, lanjut Anish Giri langsung memberikan tekanan kawan, pressure pion B2 ditantang oleh menteri B3. Anish Giri menolak, menteri mundur ke C7 dan menteri A3 kawan, mencoba menghindari garbuan dari kuda hitam ini. Tadi langkah terbaiknya adalah provokasi gajah hitam ini keluar ke peta F5, baru menteri mundur ke D1, merupakan urutan-urutan dari Stockfish yang lebih disukai Stockfish. Tapi menteri ke peta A3. Sekarang menteri ini berada pada peta yang kurang produktif kawan. Pion E5 dimainkan oleh Anish Giri, kembali membuat tantangan pertukaran pion pusat. Kalau Stockfish menyukai langkah kuda ini bergerak ke H5 kawan. Tapi pion E5 terlebih dahulu, barulah di sini Temur Rajabov rokade di langkah ke-13-nya. Barulah sekarang kuda ke H5. Mungkin inilah tujuannya bermain dengan pion E kawan, untuk memberikan dukungan bagi kudanya terlebih dahulu. Di sini langkah terbaik bagi putih adalah benteng A ke D1, tapi Temur memilih benteng A ke C1. Anish Giri pion G5 terlebih dahulu, gajah mundur ke G3, dan coba lihat dengan kekuatan dua pionnya nanti kawan. Ya, di sini hitam menunggu, pion pukul pion masih bisa dipukul balik menggunakan pion D. Nanti kudanya ini akan tetap mendapatkan dukungan dua pion. Tapi terlebih dahulu di sini gajah F5 melanjutkan pengembangan, segera mengkoneksikan kedua bentengnya. Bentengnya pun siap kawan menuju pusat di langkah berikutnya. Barulah nanti di langkah berikutnya ini juga kuda siap ke petak F4. Gajah mundur ke H2. Sekarang kuda F4, dan pada posisi ini kawan, kalau kalian sering melihat kuda yang cukup menakutkan semacam ini, sulit diganggu dengan pion pun, pion ini juga akan jatuh. Lebih baik secepat mungkin sikat saja dengan gajah, karena gajah gelap ini juga pada posisi yang kurang bagus kawan. Tapi di sini memilih dengan langkah benteng F ke E1 terlebih dahulu. Anish Giri juga menggeser benteng F ke E8, dan pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh pion D agar kudanya tetap mendapatkan dua sokongan dari pion-pionnya.
Kuda bergerak ke peta E4, lanjut Temor Raja Bob mencoba ke pusat kawan, sentralisasi benteng A ke D8. Di sini pion B4, kontrol peta A5 kawan. Apabila nanti ingin bergerak menteri ke peta terang agar tidak kena garbuan, kuda ini ditantang oleh Anies Giri dengan pion A5. Menteri B3, Anies Giri tetap melakukan pertukaran pion, diambil balik oleh pion C untuk tetap kontrol peta B5. Menteri ke E7 kawan, pressure pion yang di sini di backup dengan pion A3. Di sini kuda D4, langkah yang cukup bagus untuk menantang pertukaran kuda agar memberikan kesempatan bagi bentengnya keluar untuk segera ditumpuk di sini dan langsung diterima oleh Temor Raja Bob, pilihan terbaik. Diambil balik dengan benteng dengan opsi memberikan tekanan bagi kuda dengan opsi juga segera bisa ditumpuk di langkah berikutnya. Di sini kuda di backup oleh Menteri F3. Pion F3 merupakan pilihan terkuat kawan, tapi ya itu tadi mungkin yang tidak disukai oleh Temor, posisi rajanya akan sedikit terbuka kawan. Jadi memilih dengan langkah menteri bergerak ke peta F3, di sini gajah mundur ke peta G6. Apakah mencoba ancam menteri nanti di langkah berikutnya kawan? Dan jawaban Temor adalah kuda ke C5, menghindari tekanan agar tidak lama-lama kena tekanan kawan. Pion B6. Kuda mundur ke B3, ancam benteng. Benteng mundur ke D6 dan di sini gajah B5. Langkah terbaiknya lagi-lagi kawan, kuda yang cukup mengganggu ini merupakan pilihan terbaik, tapi gajah terang B5 terlebih dahulu. Ini memberikan alasan bagi Anies Giri untuk mendobel bentengnya di lajur D. Barulah sekarang gajah sikat kuda F4. Diambil balik oleh pion G, tidak mungkin diambil menggunakan pion E karena menterinya bisa tewas. Dan Temor menawarkan pertukaran menteri dengan ambil pion hitam F4. Tawaran diterima, menteri disikat oleh benteng putih di E7. Ada juga pilihan lain bagi hitam untuk menolak kawan dengan menteri ke peta A7 untuk serang pion A3. Tapi rasanya di sini Anies Giri langsung ingin memulai permainan endgame dengan pukul balik menteri putih dengan pion E. Benteng putih sikat menteri hitam E7, gajah B2. Serang benteng, serang pion. Mungkin inilah kalkulasi yang sudah diperhitungkan oleh Anies Giri. Tanpa menteri pun bisa mendapatkan pion-pion ini di langkah berikutnya. Benteng bagusnya bergeser kawan untuk bertahan, tetap menjaga baris pertama dari potensi benteng hitam ini menuju peta D1, tapi memilih juga menyerang ke peta C7. Dengan harapan mungkin gajah terangnya ditempatkan di diagonal ini untuk memberikan pressure peta F7. Anies Giri simple, langsung lanjut ambil pion A3 dan seperti yang saya bilang tadi gajah C4. Tapi nyatanya langkah ini adalah langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya gajah ke peta E2 untuk pertahankan peta D1. Tapi memilih tetap menyerang dengan gajah C4. Dan Anies Giri simple saja melanjutkan untuk ambil pion B4. Pada posisi ini kawan, posisi putih sudah dalam posisi yang kolaps dan Temor tidak peduli terus melanjutkan serangan dengan gajah ambil pion F7 skak. Raja bergeser ke F8. Kenapa tidak disikat balik oleh gajah hitam kawan? Ini akan memberikan kesempatan permainan akan seimbang kembali kawan. Langkah terbaik dari Anies Giri adalah Raja F8. Memaksa gajah untuk sikat gajah hitam ini kawan. Kalau tidak, anggap saja balik kampung kawan juga bahaya. Karena benteng ini juga akan siap memberikan ancaman kawan. Benteng D1, Raja bergerak ke sini. Terus gajah akan pukul benteng yang ada di peta E7 kawan. Oleh karena itu, daripada kehilangan benteng, dia ambil gajah hitam G6, benteng D1 skak dan discover attack juga kawan. Raja terpaksa naik ke peta H2, gajah ambil benteng E7. Di sini benteng C4 untuk serang pion ini dipertahankan oleh gajah D6. Setelah kuda ke D4, memutus akses kawan ataupun juga persiapan untuk melakukan skak garbuan bagi benteng di sini. Pion F3 dimainkan. Di langkah ke-38 ini Temor Raja Bob menyerah. Karena sudah discover attack kawan dan raja sudah tidak bisa mundur. Di sini kalau pion G3 dimainkan ya simple gajah akan diluncurkan tetap skak. Mau diambil oleh pion ataupun diambil oleh raja, kuda ini tewas di langkah berikutnya menantang pertukaran benteng. Benteng yang ada di belakang ini juga siap menusuk gajah yang ada di belakang. Kalau benteng ini bergerak ke sini kawan, ya tantang saja pertukaran benteng yang sulit untuk dihindari lagi.
Dengan formasi atau komposisi seperti ini dapat dipastikan hitam tetap akan menang kawan. Posisi gajah dalam ancaman dan masih mempunyai pion bebas yang cukup leluasa bergerak di lajur B nanti. Saya rasa tak perlu lagi kita lanjutkan langkah-langkah seperti ini, sudah sangat jelas hitam menang kawan. Dan akhirnya game Armageddon ini dimenangkan oleh Anish Giri. Anish Giri akan berhadapan dengan Nihal Sarin di semifinal nanti malam. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.